Alat medis berkembang semakin canggih. Bagaimana mengelolanya? Elektromedis solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Video saya yang ke-41 adalah membahas tentang tenaga kesehatan kelompok tenaga teknis biomedika yang terdiri atas 6 jenis tenaga kesehatan, meliputi radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik. Seperti kelompok nakes keteknisian medis, kelompok tenaga teknik biomedika juga akan saya bagi menjadi beberapa video. Tenaga kesehatan yang akan kita perkenalkan dulu adalah tenaga kesehatan yang sudah banyak di puskesmas dan klinik. Nah, di video 41B ini kita akan mengenal elektromedis sebagai tenaga kesehatan kedua dari kelompok tenaga teknik biomedik. Sobat sehat, elektromedis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan teknik elektromedik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kualifikasi elektromedis ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri atas A. Diploma 3 sebagai ahli media teknik elektromedik dan B. Diploma 4 sebagai sarjana terapan teknik elektromedik. Pelayanan elektromedis adalah kegiatan instalasi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi, penyesuaian atau adjustment, pemantauan fungsi dan inspeksi terhadap alat elektromedik, alat pengujian dan kalibrasi, serta kegiatan pengendalian atau pemantapan mutu, keamanan, keselamatan, pelaporan dan evaluasi, pelayanan rancang bangun atau desain, dan pemecahan masalah, serta pembinaan teknis di bidang elektromedik. Standar pelayanan elektromedik adalah pedoman yang diikuti oleh elektromedis dalam melakukan pelayanan elektromedik. Elektromedis harus mematuhi standar pelayanan elektromedik. Modifikasi terhadap standar pelayanan elektromedik hanya dapat dilakukan atas dasar keadaan yang memaksa untuk kepentingan klien, antara lain keadaan khusus klien, kedaruratan, dan keterbatasan sumber daya. Modifikasi terhadap standar pelayanan elektromedik harus dicatat dalam dokumentasi pelayanan elektromedik. Selanjutnya kita akan membahas apa itu penyelenggaraan pelayanan elektromedik. Pelayanan elektromedik diselenggarakan dan diatur demi berlangsungnya pelayanan elektromedis yang efisien, aman, dan bermutu atas dasar fasilitas minimal yang dibutuhkan untuk berlangsungnya pelayanan keprofesian elektromedis. Hal ini meliputi 1. Melaksanakan siklus akuisisi, penerimaan, perolehan, terdiri dari penilaian aset, evaluasi, perencanaan, pengadaan, dan instalasi. 2. Melaksanakan siklus utilisasi atau pemanfaatan terdiri dari penerimaan, pemakaian, alih teknologi, pemeliharaan, dan kajian teknis penghapusan. 3. Membuat perencanaan sistem penjadwalan pemeliharaan. Penyusunan protap terkait pengelolaan peralatan elektromedik mulai dari siklus akuisisi, penerimaan, sampai siklus utilisasi atau pemanfaatan peralatan elektromedik
serta pengujian atau kalibrasi peralatan elektromedik. 4. Membuat pelaporan secara berkala setiap bulan, mulai dari siklus akuisisi atau penerimaan sampai siklus utilisasi atau pemanfaatan peralatan elektromedik, serta pengujian atau kalibrasi peralatan elektromedik dan laporan akuntansi biaya yang dikeluarkan setiap unit kerja pelayanan setiap bulannya. 5. Melaporkan tahunan rekap pekerjaan, mulai dari siklus akuisisi, penerimaan, sampai siklus utilisasi atau pemanfaatan peralatan elektromedik, serta pengujian atau kalibrasi peralatan elektromedik selama setahun, serta membuat rencana kerja tahun berjalan, meliputi rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan. 6. Evaluasi pelaksanaan mulai dari siklus akuisisi atau penerimaan sampai siklus utilisasi atau pemanfaatan peralatan elektromedik, serta pengujian atau kalibrasi peralatan elektromedik, serta inovasi ke depan yang memungkinkan dilakukan. Sobat Sehat, berikutnya penjelasan tentang alat elektromedik. Alat elektromedik adalah alat kesehatan yang menggunakan catu daya listrik. Catu daya itu artinya power supply. Surat tanda registrasi elektromedis, disingkat STRE, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kesehatan kepada elektromedis yang telah terregistrasi. Surat izin praktek elektromedis, disingkat SIPE, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota kepada elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Standar profesi elektromedis adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang dikuasai dan dimiliki oleh elektromedis untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Organisasi profesi elektromedis adalah wadah untuk berhimpunnya para elektromedis. Elektromedis yang memiliki SIPE dapat melakukan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan. Elektromedis dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktek berwenang A. Mengoperasikan alat elektromedik dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, pengujian, dan kalibrasi. B. Melakukan pemeliharaan alat elektromedik, pengujian, dan kalibrasi. C. Melakukan pemantauan fungsi alat elektromedis. D. Menganalisis kerusakan dan perbaikan alat elektromedik. E. Melakukan inspeksi unjuk kerja alat elektromedik, pengujian, dan kalibrasi. F. Melakukan inspeksi keamanan alat elektromedik, pengujian, dan kalibrasi. G. Melakukan pengujian layak pakai alat elektromedik, pengujian, dan kalibrasi. H. Melakukan pengujian dan kalibrasi alat elektromedik. I. Melakukan penyuluhan, pembelajaran, penelitian, dan pengembangan alat elektromedik. J. Melakukan perakitan dan instalasi alat elektromedik. K. Melakukan perencanaan instalasi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian, dan kalibrasi alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi. L. Melakukan kajian atau technical assessment yang berkaitan dengan alat elektromedik, pengujian dan kalibrasi. Dan M. Memecahkan masalah dan bimbingan teknis bidang elektromedik. Hasil kajian teknis dapat digunakan sebagai perencanaan pengadaan dan penghapusan alat elektromedik. Kewenangan tersebut di atas dapat dilakukan secara mandiri atau dalam tim.
Dalam melakukan praktiknya, elektromedis wajib melakukan pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pelayanan elektromedik di fasilitas pelayanan elektromedik atau pelayanan kesehatan mempunyai peran yang strategis dan diperlukan koordinasi dengan unit layanan lain yang terkait. Seperti 1. Menyusun kebijakan dan aturan yang mencakup pengelolaan peralatan elektromedik mulai dari siklus akuisisi atau penerimaan sampai siklus utilisasi atau pemanfaatan. Kemudian 2. Ikut menentukan perencanaan yang terkait kebutuhan pengadaan alat, mencakup spesifikasi peralatan elektromedik dan kesesuaian peralatan elektromedik dengan kebutuhan pelayanan. 3. Mengusulkan rencana anggaran terkait biaya pengelolaan peralatan elektromedik mencakup pemeliharaan, pencegahan, perbaikan, dan pengujian alat, serta mengusulkan biaya operasional untuk biaya pemeliharaan yang mendesak. 4. Mengusulkan pengembangan sumber daya manusia yang terkait pengelolaan peralatan elektromedik, baik pelatihan internal dan eksternal. 5. Memuat dan mensosialisasikan standar prosedur operasional, standar prosedur pemeliharaan peralatan elektromedik, prosedur pengujian atau kalibrasi, tata cara pendokumentasian, pencatatan serta pelaporan pada unit pelayanan terkait dengan memperhatikan norma-norma kesehatan dan keselamatan kerja. Sobat sehat, salah satu yang menarik dari pelayanan elektromedik adalah penyusunan jadwal pemeliharaan berdasarkan perhitungan nilai equipment management atau IM berdasarkan A. Fungsi dan B. Aplikasi. Ada rumusnya, nanti bisa dilihat pada Permenkes. C. Kebutuhan pemeliharaan. D. Riwayat kerusakan. Peralatan elektromedik di Fasiankes semakin lama semakin banyak, canggih, dan mahal. Karena itu, pelayanan elektromedik mutlak ada. Langkah pelayanan elektromedik bisa dilihat selengkapnya pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang standar pelayanan elektromedik. Jadikan sebagai acuan pembentukan pengembangan pelayanan elektromedik ya. Baik Sobat Sehat, gitu dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.